وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Nah, di sini juga para ulama membagi keadaan. Kapan seseorang dia mendapatkan dosa, artinya termasuk ke dalam ancaman yang diancamkan di dalam hadis ini. Salah satu ulama yang menyampaikan pembagian ini adalah Al-Imam Al-Hafidh Ibnul Mulaqqin. Beliau salah seorang dari gurunya Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Di dalam kitab beliau yaitu Al-I'lam bi Fawaidi Umdatil Ahkam, syarah dari kitab Umdatul Ahkam ini. Nah, Al-Hafidh Ibnul Mulaqqin rahimahullah itu menyampaikan ada 4 keadaan seseorang itu yang lewat di depan orang yang sholat. Jadi ada keadaan yang dia nggak kena dosa, ada keadaan yang dia kena dosa, bahkan nanti berdosa dua-duanya, baik yang sholat juga ikut berdosa. Keadaan yang pertama, keadaan di mana seseorang itu sholat sudah menghadap sutroh, tetapi bagi orang yang lewat tidak ada jalan lain kecuali lewat di tempat itu. Kalau dia tidak ada jalan yang lain kecuali dia lewat di tempat yang itu, dan dia sudah, sementara orang yang sholat dia sudah sholat sudah menghadapkan dirinya itu dengan sutroh, maka keadaan yang seperti ini tidak terkena dosa. Karena gimana, nggak ada tempat lain lewat selain tempat di situ. Kemudian keadaan yang kedua, orang yang sholat itu sengaja untuk menempatkan dirinya itu di tempat orang lalu lalang, sholat di jalanan. Kemudian tidak ada tempat lain selain tempat tersebut untuk orang lewat. Untuk keadaan yang kedua ini, yang berdosa orang yang sholat. Kenapa di situ, gitu loh? Kenapa malah mencari tempat orang yang lalu lalang? Jadi ketika orang lewat di tempat di depannya dan tidak ada jalan lain selain jalan itu, maka yang lewat tidak berdosa. Justru yang berdosa adalah siapa? Yang sholat. Karena dia sengaja untuk mencari tempat di mana orang lewat. Nah, kemudian ketika seseorang itu sholat di tempat orang yang lalu lalang, di situ kan sholat di jalanan, tetapi ada jalan lain bagi orang yang lewat untuk mereka berlalu lalang selain di tempat itu, maka orang yang lewat di depan orang yang sholat di sini tetap berdosa. Kenapa? Karena ada jalan lain. Dan orang yang sholat juga kena dosanya juga, gitu kan. Kenapa kok dia milih tempat orang lalu lalang? Nah, jadi seperti itu. Jadi bisa terkena dosa dua-duanya itu dalam keadaan yang seperti ini. Nah, tadi keadaan yang pertama apa? Keadaan yang pertama dua-duanya nggak kena dosa kalau seorang sudah sholat di tempat yang bukan orang lalu lalang di situ, dan dia sudah meletakkan sutroh, tetapi orang yang lewat tidak ada tempat lain lewat kecuali di tempat itu. Nah, entah bagaimana itu keadaannya, contohnya bagaimana, saya belum menemukan ini. Kalau di masjid kan masih luas ini seperti ini. Nah, keadaan yang seperti ini dua-duanya nggak kena dosa karena dihadapkan pada kenyataan darurat. Darurat dia harus lewat, gitu kan, entah dia kebelet atau dia mau lewat, tetapi nggak ada tempat lain untuk lewat kecuali
melewati di depan orang yang sholat, sementara orang yang sholat dia bukan sholat di tempat orang yang lalu lalang. Nah, keadaan yang kedua tadi, dia yang sholat di tempat orang yang lalu lalang dan tidak ada jalan lain orang yang lewat kecuali dari tempat itu, maka orang yang lewat dia tidak kena dosa. Orang yang sholat di tempat orang lalu lalang, disitulah dia yang terkena dosa. Kemudian keadaan yang ketiga, dia sholat di tempat orang yang lalu lalang gitu. Sementara ada keadaan yang ada jalur lain untuk orang lewat gitu. Maka ketika orang lewat di situ, ketika orang lewat di depan orang yang sholat itu tadi, di keadaan yang ketiga dia tetap berdosa. Kenapa? Karena masih ada tempat lain untuk dia lalu lalang. Nah, jadi ini 3 keadaan. Yang keempat saya lupa keadaan yang keempat ini seperti apa. Nah, ini singkatnya di hadis Abu Juhaim radhiyallahu taala anhu tentang larangannya secara umum. Nah, kemudian di hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini yang menunjukkan kepada kita bahwasanya larangan ini berlaku apabila apa? Apabila orang tersebut sudah meletakkan sutroh. Baik, yang keempat saya baru ingat. Yang keempat, kalau apa? Orang yang sholat tadi tidak meletakkan sutroh. Orang yang sholat tadi dia tidak meletakkan sutroh dan tidak ada tempat lain yang lewat kecuali di situ, maka orang yang lewat dia tidak berdosa. Sementara tadi orang tersebut sudah sholat, yang sholat dia di tempat orang yang lalu lalang tetapi tidak meletakkan sutroh di depannya, maka yang sholat yang kemudian justru berdosa. Nah, ini diantara ringkasannya. Nah, di hadis Abu Sa'id Al-Khudri inilah dalilnya bahwasanya orang yang sholat pun dia punya kewajiban untuk menetapkan wilayah mana yang boleh dilalui dan wilayah mana yang tidak boleh dilalui. Itu di hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Qala Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu, jika salah seorang dari kalian sudah salat menghadap sesuatu yang menghalangi dirinya minan nas, dari orang berlalu lalang. Ini menghalangi dirinya dari orang berlalu lalang di situ. Nah, nanti teman-teman sekalian, kalau misalnya sholat ya di samping dinding ini, itu adalah juga salah satu sutroh, karena orang nggak mungkin lewat ke situ, nubruk dinding dia gitu loh. Nah, ini bagian dari sutroh juga, seperti itu. Dia bagian dari sutroh. Jadi Nabi SAW di sini mengatakan syai' yasturuhu minan nas, sesuatu yang menghalangi dirinya dengan orang lain untuk sholat. Nanti dimanapun letaknya itu, dimanapun letaknya. Fa'arada ahadun an yajtaza. Kemudian ada orang yang mau lewat di situ. Coba kalau antum sholatnya udah di samping dinding di situ, orang yang mau lewat situ tuh hajatnya apa gitu loh? Kalau bukan gangguin gitu. Kalau Anda yang begini gitu kan, sudah dibikinkan sutroh, sudah diletakkan sutroh, tanda ini nggak boleh lewat di sini, tetapi masih lewat juga. Arada ahadun an yajtaza baina yadayhi, dia lewat di depannya, ingin lewat di depannya, falyadfa'hu, larang dia. Fa in aba, kalau dia menolak, masih ngotot mau lewat juga, falyuqatilhu, lawan dia. Jadi bukan falyaqtul ya. Yaqtul itu bunuh, yuqatil itu lawan, beri perlawanan gitu kan. Pertama yadfa'hu, ditahan,
Masih lanjut, lawan. Fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Karena yang demikian ini adalah syaitan. Nah, ini hadis yang kedua menunjukkan bahwasanya larangan untuk lewat di depan orang yang sholat ini berlaku apabila seseorang itu sudah menetapkan sutrohnya di depannya. Kalau nanti dia belum meletakkan sutroh di depannya, maka yang salah nanti adalah siapa? Orang yang sholat tersebut. Dia tidak memberikan penanda di hadapannya itu untuk seseorang itu boleh lewat atau tidak boleh lewat, seperti itu. Nah, kemudian di sini mungkin ada permasalahan, kalau anak kecil yang lalu lalang gimana? Tetap dilarang gitu kan? Tetap ditahan ketika anak kecil yang lalu lalang itu tetap ditahan, karena Nabi SAW mengatakan ahadun di sini. Ahad siapapun dia yang lewat. Nah, anak kecil ditahan dia untuk lewat. Nah, kalau masih menolak juga, ya anak kecil mudah dilawan gitu. Mudah dilawan gitu. Artinya amruhu aisar, caranya itu lebih mudah karena tenaganya lebih kecil, jadi lebih bisa untuk dibelokkan ya. Kalau memang dia tenaganya lebih kecil, dibelokkan untuk apa? Lewat, jangan di hadapan orang yang sudah sholat. Ini kalau orang sholat munfarid, sholat sendirian, dan dia jadi imam gitu kan. Kalau ada jadi imam lewat di depannya, ya halangi. Tapi kalau nanti seorang tersebut lewatnya itu di depan shaf, inilah nanti yang dijelaskan di dalam hadis Abdullah ibn Abbas.